Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Arizal Yusuf Gibran. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas salah satu tugas mata kuliah dakwah antar budaya dengan judul Konsepsi Al-Quran tentang Manusia. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, karena telah memberikan nikmatnya kepada kita semua hingga kita bisa menonton video ini. Sholawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita keluar dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni agama Islam. Dan semoga kita semua diberikan syafaatnya pada akhir zaman nanti. Amin. Konsepsi Al-Quran tentang manusia. Nama-nama manusia di dalam Al-Quran sejatinya telah menjelaskan tentang hakikat manusia dalam Al-Quran itu sendiri. Penjelasan tentang nama-nama manusia dalam Al-Quran dapat menjawab pertanyaan mengenai apa, siapa manusia itu. Al-Quran menyebutkan beberapa istilah untuk menamai manusia. Beberapa di antaranya adalah Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, An-Nas, dan Al-Bariyah. Terdapat 5 dan di antara nama tersebut mempunyai maksud dan makna tersendiri di dalam penyebutannya. Yang pertama ada Al-Bashar. Beberapa ayat menggunakan nama Bashar untuk menyebut manusia, di antaranya di dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 110, Ar-Rum ayat 20, dan Al-Hijr ayat 28. Dan Quraisy Shihab juga mengatakan bahwa kata Bashar ini terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti penampakan sesuatu dengan baik dan indah. Dari akar kata yang sama lahir kata Basyaroh yang berarti kulit. Manusia dinamai Bashar karena kulitnya tampak jelas dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Penyebutan manusia dengan kata Bashar ini mengandung maksud yang menyebutkan manusia dari segi biologis. Dan dalam potongan ayat tersebut, di dalam Quran, salah satu Quran tersebut dinyatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara biologis adalah Bashar atau manusia biasa sama seperti kita, memiliki sifat lahiriah sama seperti manusia pada umumnya. Yang kedua ada Al-Insan. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa insan terambil dari kata nasia yang berarti lupa, atau nasai anusu yang berarti kata berguncang. Namun menurut Quraisy Shihab pula, kata insan ini terambil dari kata uns yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Kata insan digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara seseorang dengan yang lain akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Penyebutan manusia dengan nama insan ini mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi psikologis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam al-insanu mahalul qata wan nisyan. Berdasarkan hadis tersebut, bahwa manusia memiliki fitrah kejiwaan psikologi seperti melakukan kesalahan dan bersifat lupa. Yang ketiga ada Bani Adam. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 61 menjelaskan bahwa hakikat manusia dilihat dari asal keturunannya, atau dengan kata lain,
Penyebutan manusia dengan nama Bani Adam ini mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi historis atau latar belakang sejarahnya. Di dalam Quran, surat Al-Isra ayat 70 juga menjelaskan begitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memulaikan sekali anak keturunan Adam. Manusia keturunan Adam ini diberikan rizki yang baik dan dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari makhluk-makhluk Allah lainnya. Yang keempat, ada An-Nas. Ayat Al-Quran yang menggunakan kata An-Nas menjelaskan hakikat manusia dari segala permasalahan hidupnya. Muhammad Abduh berkata, permasalahan hidup tersebut adalah was-was. Kata was-was berasal dari kata was-wasah yang artinya suara yang lirih atau tersembunyi. Yang dimaksud dengan kata was-was di sini adalah sesuatu atau seorang yang membisikkan kata-kata jahat ke dalam jiwa manusia ini. Penyebutan manusia dengan nama Anas mengandung maksud untuk menyebutkan manusia dari segi sosiologis. Dan yang terakhir atau yang kelima ini ada nama Al-Bariyah. Di dalam Quran surat Al-Bayyinah ayat 6 dan 7 terdapat kata Syarul Bariyah dan Khairul Bariyah. Syarul Bariyah ini memaknai kafir atau musyrik, yang dimana ini seburuk-buruknya dan tempatnya mereka ada di neraka jahanam. Sementara Khairul Bariyah yang ini merupakan artinya beriman dan beramal serta tempatnya berada di surga. Syarul Bariyah dan Khairul Bariyah merupakan sebuah status yang akan didapatkan dari hasil perbuatan manusia tersebut. Jika manusia tunduk dan patuh pada perintah agama, maka akan mendapatkan status sebagai Khairul Bariyah dan ditempatkan di dalam surga Adni. Begitupun sebaliknya, jika kita berdosa, kita termasuk ke dalam Syarul Bariyah, di mana kita akan ditempatkan di dalam neraka. Pada konteks ini berlaku konsep reward and punishment, yaitu manusia akan mendapatkan sesuatu sesuai apa yang dikerjakannya. Penyebutan manusia dengan nama Al-Bariyah ini mempunyai dimensi futuristik, yakni penentuan status manusia pada masa depannya. Jadi, bisa kita simpulkan konsepsi Al-Quran tentang manusia ini ada 5 nama, yaitu Al-Bashar, Al-Insan, Bani Adam, An-Nas, dan Al-Bariyah. Al-Bashar berdimensi tentang biologis dan realitasnya sifat-sifat kemanusiaan. Al-Insan dimensi psikologis dan realitasnya fitrah kejiwaan. Serta Bani Adam yang dimensi historis, realitasnya latar belakang kehidupan. Dan An-Nas berdimensi sosiologis tentang masalah kehidupan sosial. Dan yang terakhir ada Al-Bariyah berdimensi futuristis tentang status masa depan. Sekian penjelasan dari saya tentang konsepsi Al-Quran tentang manusia. Mohon maaf bila terdapat kesalahan karena kesempurnaan seluruhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.